Yo halo semuanya, balik lagi sama kita, Halo Nime. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Dan Machi season yang ketiga. Jika kalian belum menonton season 1 dan keduanya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Linknya saya taruh di deskripsi. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Scene awal dibuka, Belle bersama familianya sedang berburu di dungeon lantai 19. Belle menemukan monster naga yang sedang terluka. Ia diburu oleh petualang lainnya dan juga diserang para monster. Monster itu mempunyai kecerdasan dan juga bisa berbicara. Belle merasa kasihan karena gadis itu menangis ketika disakiti. Lalu ia pun menyelamatkannya. Namun teman-temannya tidak menyetujuinya karena monster adalah makhluk yang berbahaya dan juga menjadi musuhnya umat manusia, walau sekalipun ia bisa berbicara. Lalu Belle memberi mereka pengertian bahwa ia tidak bisa mengabaikan gadis kecil ini begitu saja. Mereka pun membawa monster itu ke rumah mereka. Hestia pun menyetujuinya. Lalu mereka pun memberi nama gadis kecil itu bernama Winnie. Dan ternyata kejadian ini pun diketahui oleh Dewa Uranus berkat pelayan setianya yaitu Vels, yang memberitahukan bahwa Belle Crenel membawa monster yang memiliki kecerdasan. Scene berpindah. Setelah kejadian di lantai 19 itu, rumor tentang monster yang bisa berbicara pun tersebar luas. Semua orang mencari tahu informasi dan juga keberadaannya. Familia Hestia ikut menggali informasi untuk mengetahui sejauh manakah orang-orang telah mengetahui mengenai keberadaannya Winnie. Tapi mereka harus berhati-hati agar rahasia ini tidak bocor. Lalu mereka pun memutuskan untuk ke dungeon dan menyelidiki secara diam-diam di tempat saat Belle menemukan Winnie dan sekitarnya. Singkat cerita, mereka pun berangkat ditemani Ryu dan juga Aisyah. Namun di perjalanan Belle sangat terkejut melihat monster yang wajah dan rambutnya sangat mirip seperti Winnie. Akibat itulah ia menjadi tidak fokus. Setelah sampai di kota Livira, Belle pun hanya pergi berdua saja dengan Welf dan melanjutkan perjalanan menuju tempat saat Belle menemukan Winnie. Lalu tidak lama, muncullah sesosok misterius yang berjubah dari balik kabut. Ia seorang wanita. Lalu ia menegur Belle dan Welf bahwa mereka berdua berbeda dari manusia kebanyakan. Dan wanita itu bertanya-tanya apakah manusia dan juga rasnya bisa saling memahami dan hidup saling berdampingan. Karena pada dasarnya manusia dan monster saling menyakiti satu sama lain. Dan keinginan ras mereka adalah keluar dari dungeon ini dan merasakan nikmatnya sinar matahari. Lalu ia punya sedikit harapan setelah melihat sosok Belle dan juga Welf. Wanita itu pun menghilang. Welf dan Belle keluar dari dungeon. Di perjalanan mereka berpisah karena Belle ingin menyendiri setelah apa yang dilihatnya barusan. Setelah pulang ke rumah, Welf menceritakan kejadiannya hari ini kepada Hestia tentang monster yang mereka temui yang juga bisa berbicara seperti Winnie. Lily pun berencana sebaiknya mereka harus berhenti untuk melindungi Winnie karena mereka sudah terlibat dengan masalah yang rumit dan tak biasa. Hal ini nantinya pasti akan membahayakan nama Familia Hestia. Winnie pun mendengar pembicaraan itu, lalu ia berlari meninggalkan kediamannya Familia Hestia sembari bertanya-tanya mengapa ia tidak boleh tinggal bersama dengan Belle dan yang lainnya. Tidak lama setelah pelariannya, sosok Winnie ketahuan oleh penduduk dan melemparinya batu. Untung saja teman-teman Belle berhasil membawanya kabur. Setelah kejadian itu, keesokan harinya, Ketua Guild mengirimkan surat pada Belle dan memberikan mereka sebuah misi rahasia. Dan isi surat tersebut, bawalah si gadis naga menuju lantai 20. Belle sangat terkejut bagaimana Guild bisa mengetahui tentang Winnie. Belle pun meminta maaf pada temannya karena telah menyelamatkan Winnie. Haruhime memberikan pernyataannya bahwa dirinya juga pernah diselamatkan oleh Belle. Dan sejak itulah ia merasa sangat bahagia hingga sekarang. Dan pastinya hal inilah yang juga dirasakan oleh Winnie. Singkat cerita, mereka pun berangkat melakukan ekspedisi berbahaya itu. Misi rahasia mereka ini ternyata telah terdengar beberapa orang seperti Familia Ikelos dan juga Familia Hermes dan lain-lain. Di dalam surat itu ternyata terdapat sebuah kalimat dalam bahasa yang hanya dimengerti oleh dewa-dewi yang berisikan suruhan. Setelah anak-anaknya berangkat, datanglah ke tempat yang sudah dituliskan. Singkat cerita, Hestia diantar oleh Vels untuk bertemu dengan dewanya yaitu Dewa Uranus. Dan Uranus inilah yang sebenarnya merencanakan misi untuk Familia Hestia. Di tempat yang berbeda, Belle dan yang lainnya telah sampai memasuki lantai ke-20. Lalu mereka mendengar suara yang mengarahkan langkah mereka ke sebuah kristal biru ini.
Mereka pun memasukinya dan ternyata tempat itu belum terjamah siapapun dan juga berisikan monster-monster yang bersenjata. Winnie dalam bahaya, mereka pun melindunginya. Dan ternyata mereka semua hanya menguji Belle dan yang lainnya. Dan gadis yang mereka temui pada saat itu ternyata juga berada di sana. Ia bernama Ray. Mereka adalah satu spesies dengan Winnie, monster yang memiliki kecerdasan. Mereka menyebut diri mereka dengan sebutan Xenos. Lid, Ray, dan Gross adalah anggota yang terkemuka. Ada satu lagi anggota yang sangat kuat, ia bernama Asterios. Namun sekarang ia tidak berada di sini karena ia selalu berlatih dengan pergi ke lantai atas demi mengasah kekuatannya. Di samping itu, inilah tujuan misi yang direncanakan Uranos, mengantarkan Winnie ke tempat teman-temannya dan memberitahu manusia seperti apakah yang telah menyelamatkan saudara satu ras mereka. Dan Uranos berharap banyak pada Hestia dan familianya karena merekalah yang akan mewakili dan menjadi jembatan antara umat manusia dan juga monster. Dan selama ini Uranos ternyata telah mengetahui keberadaan Xenos, namun ia menyembunyikannya dari manusia awam. Scene berpindah. Setelah merayakan pertemuan mereka, Belle dan Winnie pun berpisah bersama dengan Xenos yang lainnya. Setelah berpisah, para Xenos melanjutkan perjalanan dan mencari tempat yang baru. Mereka dibagi dalam beberapa kelompok. Di tengah perjalanan, ternyata Familia Ikelos yang diketuai Dix menemukan satu teman mereka dan menyiksanya. Dan cara itulah yang Dix gunakan untuk memancing para Xenos berdatangan. Sebagian dari mereka dibunuh dan sebagian dibawa pergi untuk dijual dengan harga yang fantastis, termasuk Winnie. Para Xenos yang lain melihat kejadian ini, sehingga mereka pun menyimpan dendam dan berniat akan membalaskan perbuatan ini pada manusia. Lid dan Ray tidak bisa menghentikan kemarahannya Gross. Singkat cerita, Gross dan kelompoknya menyerang ke kota Livira di lantai 18. Xenos berhasil menemukan tempat di mana teman-teman mereka dikurung. Kabar ini pun dengan cepat tersebar luas di Orario. Seluruh petualang dilarang memasuki dungeon, bukan tanpa alasan. Karena jika Familia lain menjalankan misi ini, mereka hanya akan membunuh monster itu tanpa tahu akar permasalahannya. Sehingga Uranus mempercayakan misi ini pada Familia Ganesha, yang mana Belle Crenel juga diikut sertakan dalam misi ini. Setelah sampai di kota Livira, benar saja Xenos masih berada di sana. Di sana Belle bertemu Lid. Lid mengungkapkan perasaan marahnya atas apa yang telah terjadi pada saudaranya. Lalu Lid menyuruh Belle jangan lagi untuk mendekati dirinya. Belle ingin mengajarnya. Rio lalu memberinya sebuah tas yang berisikan benda. Siapa tahu nantinya akan berguna. Tidak lama, mereka pun membebaskan teman-temannya. Namun Winnie tidak ada di sana. Di tempat yang berbeda, Belle pergi ke arah timur dan Vels muncul menemani Belle. Tidak lama, benda putih yang diberi oleh Rio tiba-tiba bereaksi dan mengarah ke sebuah batu yang ternyata di dalamnya terdapat labirin yang menghubungkan dunia luar dan dungeon. Tempat ini dibangun oleh Daedalus. Dan benda ini adalah kunci yang membuka gerbang Knossos. Dix merupakan keturunan Daedalus dan dipaksa mewarisi tekad leluhurnya, yaitu meneruskan dalam membangun labirin ini. Namun 1000 tahun telah berlalu dari generasi ke generasi. Labirin ini hanya mencapai lantai 18 saja dari permukaan sana. Belle pun sampai di tempat Dix dan Xenos berada. Belle pun bertarung melawan Dix. Dix lalu melepaskan batu yang menempel di kepalanya Winnie. Seketika Winnie langsung mengamuk dan tak mengenali siapapun. Belle berusaha menyadarkannya. Walau menerima serangan berapa kali pun, ia tidak membalasnya. Lalu Winnie pun akhirnya teringat akan sosok Belle. Dix lalu membuat Winnie berhalusinasi, sehingga Winnie keluar dari labirin itu dan membawanya keluar dari permukaan. Belle pun mengejarnya karena hal ini sangatlah berbahaya bagi Winnie sendiri dan juga penduduk kota. Dan benar saja, belum lama ia di permukaan, Familia Loki berada di sana dan ingin segera menghabisi Winnie. Belle melindunginya tanpa penyesalan sedikit pun. Winnie pun berhasil kabur. Belle mengejarnya dan juga menyerang petualang lain agar mereka tidak menangkap Winnie. Di tempat yang berbeda, Dix telah dibunuh oleh Asterios dan para Xenos mulai bermunculan ke permukaan kota. Familia Loki menghadapinya. Ada satu Xenos yang sangat kuat, bahkan membuat Ais terpojok. Ia adalah Asterios yang menggunakan pedang sihir. Ia berhasil membuat Ais terluka, namun ia harus rela kehilangan satu tangannya. Singkat cerita, Winnie terpojok dan terluka tepat di bagian dadanya. Tubuhnya mulai lenyap. Belle menangis sambil mengembalikan batu yang ada di kepalanya dengan berharap ia bisa kembali sembuh. Namun pada akhirnya Winnie tetap lenyap. Lalu tidak lama setelah itu muncul cahaya-cahaya yang ternyata itu adalah kekuatannya milik Pels. Kekuatan yang menyalahi hukum alam. Lalu ia pun menghidupkan Winnie kembali
Dari kejadian itu, para Xenos memanfaatkan waktu untuk bersembunyi di bawah tanah, termasuk Asterios yang hanya seorang diri. Di sini musuh mereka adalah Familia Loki yang sangat berpegang teguh pada pendiriannya bahwa monster adalah monster yang harus dilenyapkan tanpa alasan apapun, sehingga mereka pun menjaga 4 dari 6 gerbang menuju dungeon jalur Knossos. Dalam hal ini, Hermes memberi mereka sebuah buku catatan Daedalus yang berisikan peta labirin yang ia dapat sebelumnya dari Dix. Singkat cerita, Bel dan teman-temannya dan juga di luar dari Familia Hestia juga turut membantunya. Bel menjadi umpan untuk mengecoh penjagaan Familia Loki yang berada di bagian tenggara. Sedangkan di tempat lain, Lily menyamar sebagai Xenos dan membuat informasi Familia Loki menjadi kacau. Namun yang tak terduga, di saat yang lain berlarian menuju ke tempat yang sudah direncanakan, Winne tiba-tiba terpisah tanpa seorang pun yang menyadarinya. Bel dan Haruhime pun bergegas mencarinya. Lalu singkat cerita mereka pun menemukannya. Namun tidak jauh, Beto juga berada di sana. Haruhime mengulur waktu. Kemudian untung saja Aisha datang dan menghentikan Beto. Dikarenakan Bel menghalangi Ais tidak segan-segan untuk melumpuhkan Bel. Namun Winne menghalangi Ais semakin marah. Mengapa monster berbahaya seperti dirinya harus ada? Winne lalu mencabut kukunya dan juga sayapnya sebagai jaminan jika nanti ia mengamuk, ia tidak akan bisa melawan dan juga bisa dilenyapkan dengan mudah. Ia sangat bersyukur karena dirinya yang dulu ia selalu sendirian di tempat yang gelap dan dingin dan juga selalu merasa takut terhadap siapapun. Ia merasa sangat kesepian, namun Bel datang menyelamatkannya. Setelah mendengar semua itu, Ais pun mempercayai Winne dan membiarkannya lolos. Ia juga memberikan ramuan penyembuh pada Winne. Para Xenos pun berkumpul di suatu titik yang telah buku itu sebutkan, dan ternyata tempat itu jalan buntu dan buku yang Hermes berikan adalah palsu. Hermes bernegosiasi, jika para Xenos ingin selamat, harus ada 1 atau 2 di antara mereka yang mengamuk di tengah kota dan membiarkan Bel mengembalikan reputasinya dengan membunuh mereka. Di sini Gross bersedia, ia pun mengamuk di tengah kota dan benar saja Bel datang dengan wajah yang kebingungan apakah Gross sedang hilang kendali dan semacamnya. Dan tidak lama Familia Loki juga berada di sana. Dan juga salah seorang familianya, Freya, memberitahukan Asterios bahwa orang yang ia cari-cari selama ini berada di sana. Asterios pun datang dan menghampiri Bel. Ia memperkenalkan namanya dan menanyakan nama Bel. Dan ternyata Asterios adalah Minotaur yang Bel kalahkan saat itu. Dan kekalahannya itu selalu teringat dan membebani pikirannya untuk membalas hal itu, sehingga ia pun bertarung dengan mengerahkan seluruh kemampuannya. Bel menerima tekad Asterios. Singkat cerita, Bel berhasil dikalahkan, dan dengan ini artinya Asterios versus Bel 1 kali kalah dan 1 kali menang. Ia pun merasa lega dan pergi sembari menantikan akan pertarungan mereka lagi suatu saat nanti. Dari kerusuhan yang dibuat Asterios, pelarian Xenos menjadi mudah, termasuk Gross yang berhasil selamat, dan dengan ini pula nama Bel pun sedikit membaik. Nah, itulah seluruh alur cerita dan Machi season yang ketiga versi Holonime. Tinggalkan jejak kalian dengan subscribe dan komen sebagai bukti bahwa kalian pernah hidup dan di sini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.